25 sampai 40 tahun, alhamdulillah ya. Dan juga tentunya yang saya cintai, saya banggakan adalah Ibu Ketua IGABA beserta yang hadir untuk mengikuti sesi pertama ya, pelatihan IT ya. Dan tidak hanya sekedar pelatihan tentunya, nanti akan juga mengaplikasikan, memberdayakan 22 web ya, lembaga TK yang ada di Gamping ya. Baik untuk motivasi awal ya, izinkan saya membawakan 2 pantun ya. Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa membeli ikan. Mari bersama belajar dan maju. Dengan teknologi kita tingkatkan pendidikan. Tepuk tangan. Kekebun petik manggis, jangan lupa bawa keranjang. Belajar teknologi semakin praktis untuk pendidikan yang lebih cemerlang. Saya tentunya berbangga hati pada kesempatan pagi hari ini bisa bergabung ya dengan narasumber yang alhamdulillah di kesibukan beliau masih bisa menyempatkan untuk amal solehnya insya Allah ya. Mas Arief ya, Jogja Sinau, kemudian juga itu Lembaga Sensor Film Republik Indonesia ya, wah jabatannya juga di Komnas DIK ya, bagian yang memang sesuai kepakaran beliau ya. Jadi 3 sesi yang akan kita lewati bersama itu diharapkan nanti tidak hanya sekedar belajar kemudian dapat sertifikat mungkin ya Mas Arief ya, tapi kemudian tidak diamalkan atau tidak diaplikasikan. Karena terus terang saya di PB Aisyah, di Majelis Kesejahteraan Sosial bagian publikasi ya. Tetapi ternyata saya tidak mampu untuk memberikan suatu nuansa yang menggairahkan ya, tentang bagaimana program Majelis Kesejahteraan Sosial ya. Jadi nanti diharapkan pada kondisi yang tidak baik-baik saja ya, kita sudah dapat informasi tentang kesehatan reproduksi, penggunaan alat kontrasepsi. Kemarin kita beberapa hari yang lalu membicarakan anak yang baru menstruasi, kemudian karena pergaulannya, karena ketahanan keluarga yang tidak baik, bisa mengalami KTD, kehamilan tidak diinginkan. Dan mereka awalnya memang trauma, stres, tapi ada yang menikmati loh ibu-ibu. Ini kan sangat miris sekali ya Bu ya. Nah makanya kami Komnas atau Komisi Pendidikan sangat-sangat senang sekali pada kegiatan pagi hari ini ya. Jadi mohon izin juga kita memperkenalkan agar kita bisa bersinergi gitu ya. Kalau IT ini diintegrasikan pembelajarannya nanti di kelas dengan kebutuhan siswa, kami mensinergikan kegiatan program yang ada di Komnas DIK ini untuk mulai dari dasar ya, dari TK. Dan pendidik TK itu berat ya dibandingkan dengan perguruan tinggi. Saya kebetulan dosen juga di perguruan tinggi, sebetulnya ingin ikut belajar ya, karena mau tidak mau dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi ya harus memang mempunyai skill, keterampilan tentang teknologi media ini ya. Karena mau tidak mau memang itu sudah merupakan suatu kebutuhan. Setelah COVID mau tidak mau, yang dulu katanya jajan itu harus dipegang oleh anak usia di atas 12 tahun, tapi kan sekarang nggak bisa ya kan, karena kebutuhan pembelajaran itu tidak hanya luring kan, tapi juga ada online, ada tugas-tugas ya daring yang harus mereka kerjakan. Nah ini susunan pengurus ya, nanti waktunya terlalu banyak, kita nanti habis untuk sesi pertama ini untuk menjelaskan Komnas DIK. Nanti ibu-ibu, bapak
Ya, ini tunggal ini. Jadi idola ini ya, satu-satunya yang hadir dengan Mas Arief ya. Bisa dibuka YouTube nanti, diklik aja Komnas DIY gitu ya, akan lebih bisa memahami dan kita bisa lebih mengeratkan ya, sinergi kita. Mungkin langsung aja ya Mas ya. Ya, ini tadi sudah saya sampaikan, era digital, keterampilan teknologi informatika sangat penting ya dalam dunia pendidikan agar bisa membentuk fondasi awal bagi anak-anak didik. Jangan sampai mereka nanti terjadi penyimpangan ya dengan Doraemon apalagi itu ya Bu ya, banyak cerita-cerita yang tidak pantas untuk usia anak gitu ya. Kemudian pengusahaan teknologi jadi satu kunci untuk menyampaikan materi pendidikan yang menarik ya, interaktif dan relevan. Karena anak-anak karena terkondisi pada waktu Covid gitu ya, mereka biasa online. Ketika masuk di kelas, sekarang harus aktif di kelas, itu nggak jenak, gelisah, bosan. Nah, kalau gurunya tidak bisa menggunakan ya, mengintegrasikan ya bagaimana penggunaan IT itu biar mereka lebih nyaman, lebih enak gitu. Anak saya kelas 3 SMA, itu gurunya kemarin memanggil orang tua yang hadir, suami saya. Ya itu, jadi dia tidak nyaman di kelas, izin ke kamar mandi, ke toilet, nggak balik-balik. Nah iya itu ya. Ya itu mungkin juga perlu kita introspeksi ya, bagaimana cara kita mengajar sehingga anak seperti itu. Lanjut Mas. Nah, jadi kita nanti memotivasi agar mereka lebih antusias ya. Terus kemudian tadi sudah disampaikan Bu Sulastri ya dengan panjang lebar bagaimana kita butuh dan sangat penting ya, untuk bisa mengikuti kegiatan BIMTEK ini ya kan, karena mau tidak mau sudah merupakan suatu kebutuhan ya. Kemudian tidak hanya sebagai alat bantu ya, dan menjadi bagian integral dalam proses pembelajaran ya. Lanjut, karena tadi sudah banyak motivasi dari Bu Sulastri ya, ditambah lagi dengan kehadiran ibu-ibu kita ini ya, menambah motivasi kita untuk bisa nanti mengikuti kegiatan 3 sesi dengan penuh ya, secara fisik maupun secara psikologis ya, kita mengikutinya ya. Nah sekarang izinkan saya untuk menjelaskan apa itu Komnas Pendidikan atau Komisi Nasional Pendidikan ya. Mungkin sudah beberapa kali ya mendengar istilah atau kata-kata Komnas Pendidikan ini. Mas Arif langsung Mas Arif. Oke ya, jadi Komnasdik itu lembaga yang didirikan untuk mendukung dan mengawasi pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Dia sebagai mitra strategis pemerintah maupun swasta begitu ya, dengan dinas pendidikan terutama. Tetapi dia independen Ibu. Jadi kami tidak mendapatkan apapun fasilitas dari pemerintah. Ya, jadi bagaimana kita bisa berusaha ya, tentunya dengan sinergi dan kolaborasi seperti ini. Lanjut Mas. Kemudian tugasnya ya ada fokus utama, pertama pengawasan dan evaluasi pendidikan. Jadi kita seperti mengawasi implementasi kebijakan pendidikan. Ya waktu zaman Covid ini sudah kita lakukan audiensi ke beberapa sekolah, bagaimana kesiapan sekolah, orang tua dan siswa ya dalam menyikapi kebijakan-kebijakan terkait dengan Covid ya. Kemudian advokasi kebijakan pendidikan. Ini kita juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat ya. Misalnya kita juga sekarang sedang merintis tentang bantuan kepada anak berprestasi tapi dari keluarga yang ekonominya lemah ya. Kita berharap nanti bisa bersinergi dengan SD, mulai SD memang programnya itu SD, SMP, dan SMA. Kita sekarang sudah mulai mendata, mapping, adakan di antara sekolah-sekolah khususnya Aisyah dan Muhammadiyah yang bisa mendapatkan fasilitas itu ya. Kemudian juga pada kelompok yang kurang beruntung ya. Tadi yang berkebutuhan khusus, yang miskin, berkebutuhan khusus dan kelompok minoritas ya. Termasuk juga sebenarnya kita beberapa waktu yang lalu selain audiensi dengan sekolah-sekolah,
kita juga mensinergikan dengan GACA, Gerakan Aisyah Cinta Anak. Apakah fasilitas di sekolah itu sudah memenuhi apa yang distandarkan dalam GACA? Misalnya toilet, ya kan, kebersihannya, higien personal untuk menstruasi difasilitasi oleh sekolah, aman dari kejahatan seksual, gitu ya. Makanya sekarang ramah anak, gitu ya, sesuai dengan kebutuhan distandarkan di GACA. Mudah-mudahan lembaga TK kita sudah terstandar dengan keramahan yang diharapkan di dalam program GACA itu. Lanjut Mas. Kemudian ini nanti banyak waktu pemberdayaan masyarakat ya. Jadi termasuk ini tadi pelatihan, seminar ya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan juga pihak yang terkait dengan lembaga pendidikan, penelitian dan pengembangan ya. Nah ini berbasis data. Ini juga salah satu yang modalnya adalah IT ya. Langsung ya, perlindungan anak dalam pendidikan ya. Bahwa kita harus memastikan setiap anak mendapat pendidikan yang layak tanpa diskriminasi. Dulu kan ada kalau anaknya pendek, stunting dan lain sebagainya tidak diterima, ya kan. Terus kemudian kalau dia disabilitas, gitu ya, kan kasihan, dia kan punya hak untuk mendapatkan pendidikan seperti itu. Jadi jangan sampai ada anak yang tertolak dan tidak mendapatkan kesempatan untuk hak pendidikan ini. Tolong juga dibantu ya untuk memberikan kesempatan kepada mereka-mereka yang kurang beruntung ya. Kemudian kampanye dan sosialisasi ya. Jadi kampanye anti kekerasan di sekolah, kesetaraan gender dalam pendidikan, dan kampanye melawan eksploitasi anak ya. Jadi kekerasan itu ternyata sudah di penitipan bayi aja sudah terjadi ya kemarin kekerasan ya. Bayi-bayi yang seperti itu sangat lemah. Di keluarganya sendiri juga mendapatkan kekerasan. Banyak kita dengar ya dan juga kita lihat. Itu merupakan suatu kewajiban ya. Kita kan yang terkait ya, dari pendidikan antara keluarga, masyarakat dan juga pendidikan. Lanjut. Kemudian ini Komnas. Jadi kita memastikan bahwa pendidikan di Indonesia tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas, karena kalau cuma cerdas aja tetapi tidak punya akhlak yang mulia, dia tidak kritis, ya akibatnya yang kita alami saat ini. Kita miskin orang-orang yang kritis, yang berakhlak ya, tetapi mereka punya kecerdasan yang luar biasa, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan bisa membangun negara kita lebih baik. Jadi TK itu kan dasar pembentukan karakter. Jadi ibu-ibu sangat punya peran Bapak ya untuk membentuk karakter yang tidak hanya cerdas tapi berakhlak mulia. Jadi diharapkan nanti pendidikan ini menciptakan sistem yang lebih baik dan lebih inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia. Langsung Pak, biar tidak terlalu lama ya, langsung aja. Ya, jadi ini dalam waktu dekat kami juga akan bersinergi dengan PAUD, Dasman, kemudian juga PRA, PCA, ya karena banyak keluhan masyarakat penjualan miras yang bebas, kemudian juga penggunaan miras oleh anak-anak sekolah. Ya, tidak jarang juga sekarang akhir-akhir ini justru di Sleman di DIY ini yang kedapatan anak terganggu kesehatan mentalnya dan lain sebagainya karena kecanduan miras ya. Belum lagi ojol ya, judi online ya sekarang semakin marah. Kemudian juga pendekatan anak-anak sekolah sebagai konsumen, juga kesehatan reproduksi tadi ya, bagaimana kita mengajarkan agar mereka bisa menghargai dirinya, tidak mudah terperdaya oleh media juga. Jadi media ini kan seperti pisau ya, satu sisi dia memang bermanfaat, satu sisi dia bisa untuk menjadikan sesuatu hal yang negatif ini ya. Kemudian juga setelah masalah reproduksi juga kita menyikapi, kita hati-hati loh dengan adanya isu
bahwa pembebasnya ya penjualan kontrasepsi. Ya, sampai ada meme kan itu kan. Ya, ada yang beli kontrasepsi antri di belakangnya ibu-ibu gitu ya, sampai ditanya mau jenis apa, rasa apa dan lain sebagainya ya. Dan kemudian bengok-bengok yang yang melayani itu kondom satu gitu ya. Mau rasa apa Pak? Jeruk? Nggak enak kalau jeruk, gitu. Strawberry. Jadi apakah kondisi seperti itu ya yang akan kita alami untuk pendidikan anak-anak? Apalagi kalau nanti dibebaskan. Sebetulnya masalah tentang kehamilan tidak diinginkan, dulu saya tahun 2009 2015 saya lanjutkan S2 saya, S3 saya ngambil tentang permasalahan kehamilan tidak diinginkan, pengambilan keputusan, dan satu sisi waktu itu PKBI arahnya kepada aborsi atau terminasi. Tapi kita berkeras itu tidak mendidik ya kan, karena ada beberapa yang sudah diaborsi melakukan hal yang sama, aborsi lagi, dan dia diberi kesempatan untuk sekolah, sedangkan yang meneruskan kehamilan sebagai ibu muda, single parent, terpuruk karena pendidikannya rendah ya kan? Dan lain sebagainya. Ini kan suatu permasalahan juga ya, jadi ini harus segera kita sikapi. Terus kemudian tadi sudah mungkin foto-foto yang sudah kita lakukan. Jadi nanti ibu-ibu, bapak ya, bisa dilihat di KN Jogja apa yang sudah kita lakukan sejak kita dilantik tahun 2021 ya Mas Arif ya, termasuk salah satunya adalah Mas Arif di kafenya Mas Arif. Waktu itu pelantikannya juga melalui Zoom dan kita dilantik oleh Komnas Pusat ya. Kemudian juga ini ada beberapa kegiatan, kita juga ikut bersama TVRI, UAD, kemudian dengan rumah sakit BKT, Polda dan lain sebagainya mengadakan vaksin COVID itu 3 kali ya Pak ya, dengan target 1000 waktu itu. Jadi selama 3 kali kita bekerja sama ya. Kemudian juga kritik juga pernah kita bekerja sama dengan Kesbangpol dan BP3AP2. Kemudian juga kegiatan-kegiatan sosial lainnya, termasuk juga Komnas Dik itu diberi peluang ya, kan duduk bersama dengan Rocky Gerung ya waktu itu menyikapi tentang nikah itu tidak sulit gitu kan. Sekarang kan ada free kalau di KUA untuk menghindari tadi ya pergaulan bebas dan lain sebagainya. Juga tentang karakter remaja ya, dan juga tentang judi online itu ya. Jadi kita walaupun memang tidak banyak yang dilakukan setelah COVID, tapi kita tetap mengisi ya ruang-ruang yang bisa kita lakukan ya. Dan terakhir nanti mohon bersama ya, mulai bulan September minggu kedua Komnas Dik nanti akan melakukan beberapa kegiatan ya, seperti seminar dan lain sebagainya dengan pakar-pakar pendidikan sosial dan psikologi. Jadi nanti kita berharap 80 ya Mas Arif ya, setiap bulan itu kita bisa mengundang peserta ya dari berbagai lapisan sesuai dengan tema seminar. Jadi kami mohon sekali kita bisa bersinergi, saling memperkuat untuk perbaikan bangsa, terutama anak didik kita. Kayaknya tidak baik kalau saya perpanjang lagi, walaupun banyak yang ingin saya sampaikan untuk kita bisa bergandengan tangan. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi Bu Suti, Bu Uswanto, Mas Arif. Terima kasih nanti bisa mendampingi, tidak hanya memberi materi, mendampingi, bahkan nanti sampai setelah selesai akan juga memantau dan membantu ya agar teraplikasi apa yang dilaksanakan dalam pelatihan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.